Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10, kita jumpa lagi di dalam proses pembelajaran biologi, dimana kali ini di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Ya, sudah kita ketahui bersama bahwa level pencemaran lingkungan yang ada di bumi kita itu sekarang sudah pada level yang sudah sangat memprihatinkan gitu ya. Di mana di beberapa tempat bahkan disebabkan karena pencemaran lingkungan ini daya dukung lingkungan untuk mensupport kehidupan kita itu sudah semakin kecil gitu ya. Nah, kalau misalkan kondisi ini tetap berjalan seperti sekarang, kita tidak tahu apa yang terjadi 10-20 tahun ke depan. Sekarang saja di beberapa bagian belahan bumi sudah tidak layak untuk ditempati ya. Bagaimana kalau beberapa puluh tahun ke depan ya, bila kita tidak mengambil andil atau bagian untuk mencegah kerusakan bumi menjadi lebih parah lagi. Salah satunya adalah dengan mengetahui ilmunya ya, yaitu dengan mengetahui berbagai macam pencemaran lingkungan, sehingga kamu bisa lebih aware terhadap keadaan bumi kita saat ini. Setidaknya kita menjadi lebih peduli untuk tidak menambah rusak bumi kita ya. Baik, pencemaran lingkungan kita akan mulai bahas ya, diawali dengan pengertian pencemaran lingkungan ya. Pencemaran lingkungan itu merupakan suatu proses ya, proses masuknya atau sengaja dimasukkan, bisa makhluk hidup, bisa energi, atau bisa komponen-komponen lain ke dalam suatu lingkungan ya, sehingga terjadi perubahan tatanan lingkungan, yang sebagian besar perubahan tatanan lingkungan itu oleh kegiatan manusia ya, meskipun ada beberapa yang disebabkan oleh proses-proses alam, sehingga kualitas lingkungan hidup itu turun sampai pada tingkat tertentu yang mengakibatkan lingkungan nanti menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya ya. Nah, zat yang mengakibatkan pencemaran lingkungan kita sebut dengan polutan ya. Jika polutan yang kita maksud, jika polutan atau pencemar jika polutan atau zat yang mengakibatkan polusi berada pada jumlah yang melebihi batas normal ya, atau berada pada waktu-waktu yang tidak tepat, berada pada tempat-tempat yang tidak tepat, maka polutan tersebut dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan ya. Bisa kerusakannya bersifat sementara, bisa juga kerusakannya merusak dalam jangka waktu yang sangat lama gitu ya. Nah, pencemaran lingkungan di sini juga kita akan membahas macam-macam pencemaran lingkungan berdasarkan tempat kejadiannya. Bisa pencemaran udara, pencemaran air, maupun pencemaran tanah. Tapi sebelum ke situ, kita bahas dulu macam-macam pencemaran berdasarkan bahan pencemarnya gitu ya. Nah, berdasarkan bahan pencemarnya, pencemaran itu dibagi menjadi 3. Ada pencemaran kimiawi, tentu saja di sini bahan pencemarnya berupa zat-zat kimia ya. Bisa zat-zat radioaktif, bisa logam berat, misalkan merkuri ya, atau timbal atau Pb. Kemudian bisa pupuk-pupuk anorganik yang berlebihan ya. Kemudian pestisida, deterjen yang kita pakai sehari-hari ya. Kemudian minyak juga ya, itu merupakan sumber-sumber pencemaran kimiawi ya. Dari mana zat-zat tersebut didapatkan ya? Tentu saja dari berbagai hasil dari berbagai kegiatan manusia, misalkan dari pabrik ya, limbah pabrik, atau misalkan limbah-limbah pertambangan ketika proses menambang menggunakan merkuri, itu juga bisa mengakibatkan pencemaran ya, pencemaran kimiawi khususnya ya. Kemudian yang kedua adalah pencemaran fisik
Pencemaran fisik ini berarti pencemaran di mana yang mencemarinya itu adalah barang-barang fisik seperti plastik, misalnya kaca, kemudian logam, kemudian karet dan lain-lain yang tidak bisa diuraikan oleh bumi kita ya, sehingga menumpuk terus dan mencapai level yang sangat mengkhawatirkan. Indonesia merupakan penyumbang plastik terbesar kedua di bumi ya, sekitar 85% pencemaran air laut itu, komponen pencemarnya itu adalah plastik. Jadi mari kita kurangi, reduce ya, mengurangi pemakaian plastik di muka bumi ya, sebagai satu andil atau bagian kita aware terhadap bumi kita ya. Kemudian yang berikutnya adalah pencemaran biologi yang disebabkan oleh mikroorganisme, misalkan dari Escherichia coli, kemudian Entamoeba coli dan Salmonella typhosa misalkan ya. Proses pencemaran biologi oleh makhluk biologis khususnya mikroorganisme ini bisa membahayakan kesehatan manusia ya. Nah, pencemaran berdasarkan tingkat pencemarannya, WHO membagi pencemaran itu menjadi 3. Ada yang pencemaran hanya mengakibatkan iritasi ringan saja, misalkan kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan atau Sumatera mengakibatkan kabut asap yang tebal yang bisa mengakibatkan konjungtivitis ya. Jadi satu penyakit atau satu gangguan peradangan pada lapisan konjungtiva mata kita yang mengakibatkan mata kita menjadi merah ya. Itu iritasinya bersifat ringan dan bisa sembuh dalam waktu yang sebentar gitu. Kalau diobati ya sembuh gitu ya. Tapi ada juga pencemaran yang mengakibatkan gangguan-gangguan faal atau fisiologis tubuh. Contohnya adalah pada kasus Minamata. Apa itu kasus Minamata ya? Minamata disease ini terjadi di Teluk Minamata, Jepang begitu ya. Ini kejadiannya terjadi di Jepang beberapa tahun yang lalu. Lama sekali ya, beberapa tahun yang lalu, di mana di Jepang terjadi penambangan emas menggunakan merkuri di Teluk Minamata. Nah, prosesnya seperti ini sebetulnya ya. Yang terjadi di Teluk Minamata itu merupakan proses yang kita sebut dengan biomagnifikasi ya. Jadi waktu itu penambangan emas menggunakan merkuri terjadi. Merkurinya nanti akan masuk ke dalam fitoplankton, ke dalam tumbuhan-tumbuhan atau mikroorganisme yang berklorofil yang berperan sebagai produsen di laut, yaitu fitoplankton. Kalau misalkan ke dalam fitoplankton masuk sekitar 0,02 ppm, 0,025 ppm merkuri misalkan ya, nanti ketika fitoplankton dimakan oleh zooplankton, maka jumlah merkurinya ini nanti akan terakumulasi di dalam zooplankton. Si zooplankton ini, satu ekor zooplankton kan dia bisa mengkonsumsi beberapa fitoplankton ya, sehingga nanti jumlah merkuri yang masuk ke dalam tubuh zooplanktonnya itu juga nanti bertambah banyak juga ya. Terjadi akumulasi jumlah begitu ya. Begitu pula ketika si zooplankton ini dimakan oleh ikan kecil ya, ini juga sama. Ikan kecil tidak hanya makan satu zooplankton kan, dia makan beberapa zooplankton. Nanti setiap merkuri yang ada di dalam tubuh zooplankton dipindahkan ke dalam tubuh ikan kecil dan terjadi akumulasi sehingga nilainya menjadi lebih besar terus sampai si ikan kecil ini dimakan oleh ikan trot, kemudian ikan trot dimakan oleh konsumen puncak. Dalam hal ini konsumen puncaknya bukan hanya burung herring ini, tapi bisa juga manusia ya. Nah, manusia yang memakan ikan trot yang memiliki
kadar merkuri yang tinggi itu bisa mengakibatkan kerusakan fisiologis pada tubuhnya, terutama kalau merkuri itu dikonsumsi dalam jumlah yang sangat banyak, terjadi penumpukan merkuri dalam tubuh kita karena sering mengkonsumsi ikan trot di Teluk Minamata ini, mengakibatkan orang-orang dewasanya menjadi mengalami kerusakan saraf ya, misalkan tremor, kemudian ataksia, kemudian gangguan-gangguan sensorik lainnya seperti gangguan mendengar, gangguan melihat dan lain sebagainya. Kalau kena ke bayi gitu ya, kalau misalkan seorang ibu nih yang mengandung bayinya memakan ikan trot tersebut dalam jumlah cukup banyak, itu bisa mengakibatkan cacat pada bayi yang dilahirkannya, yaitu mikrosefalus. Jadi tengkoraknya sangat kecil ya, sehingga tidak cukup ruang untuk berkembangnya otak. Akibatnya terjadilah sindrom atau Minamata disease ini pada bayi-bayi di Jepang, di Teluk Minamata khususnya ya. Jadi bayi-bayinya lahir cacat mikrosefalus dan tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Karena apa? Karena si otak yang terbentuknya kemudian dibatasi oleh ini teh tengkorak yang sangat kecil ya. Kemudian bisa juga misalkan pencemaran yang mematikan ya, mengakibatkan kematian. Yang besar sekali yang pernah terjadi adalah pencemaran yang disebabkan oleh ledakan bom nuklir. Yang paling terkenal itu adalah ledakan bom nuklir yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki seperti ini, ataukah ledakan nuklir yang terjadi di Chernobyl ya, di Chernobyl Rusia. Itu mengakibatkan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit ya, mencapai ribuan orang gitu ya. Nah, ini merupakan pencemaran yang sangat berbahaya dan mengakibatkan kematian secara langsung. Baik anak-anak, karena keterbatasan waktu, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Di video berikutnya silakan kalian simak tentang pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.